Adil Ketalino Bacuramin Kesaruga Baset Kajubata. Perkenalkan, saya Leo Kumbang, Ketua Umum Organisasi Masyarakat Bala Seribu Kabupaten Landak, mewakili seluruh anggota dan mewakili seluruh masyarakat adat yang tergabung dalam aksi ini. Kami sepakat menolak transmigrasi karena kami anggap program transmigrasi ini tidak ada dampak positifnya bagi kami masyarakat lokal. Lebih baik dana anggaran transmigrasi ini diperuntukkan untuk membangun masyarakat kami yang ada di pedalaman, terutama di bidang perhutanan, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan lain-lainnya yang untuk membangun kami berkeadilan. Kami tidak anti suku, juga tidak anti agama. Silakan saudara-saudara kami yang dari pulau lain datang ke tanah kami untuk bekerja mencari nafkah atau menempuh pendidikan, tetapi jangan melalui program transmigrasi, karena kami anggap itu tidak ada keadilan untuk kami masyarakat lokal. Kita sepakat menolak transmigrasi. Apabila dipaksakan, maka tidak akan menutup kemungkinan terjadi gesek-gesekan yang tidak kita inginkan. Sekali lagi saya meminta kepada pemerintah untuk menghentikan program transmigrasi yang ada di Pulau Kalimantan. Setuju? Kita tidak hanya berorasi di sini memperjuangkan hak kita ini, kita akan mengawal sampai ini selesai, sampai pemerintah menghentikan program transmigrasi yang ada di Pulau Kalimantan. Hidup Pulau Kalimantan! Tolak transmigrasi! Baik, sekian dulu dari saya. Silakan mungkin ada dari teman-teman. Silakan. Selamat siang. Adil Ketalino Bacuramin Kesaruga Basayat Kajubata. Tolak transmigrasi! Gubernur Kalimantan Barat, Kristantus Kurniawan, menegaskan penolakannya terhadap rencana transmigrasi ke Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan dalam sambutannya saat pembukaan Pekan Gawaidaya ke-12 di Kabupaten Sintang, Rabu 16 Juli 2025. Dalam pidatonya, Kristantus menyinggung isu transmigrasi yang belakangan kembali mencuat dan menegaskan bahwa Kalimantan Barat tidak lagi membutuhkan program tersebut. Kristantus menyebut Kalimantan Barat telah dihuni berbagai etnis dan budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Menurutnya, fokus saat ini seharusnya adalah memperkuat integrasi sosial dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat yang sudah ada. Saya Wakil Gubernur Kalimantan Barat menolak transmigrasi masuk ke Kalimantan Barat. Begini loh, udah cukup. Suku bangsa yang ada di Kalimantan Barat ini sudah cukup. Tidak perlu ditambah. Tidak perlu ditambah lagi. Kristantus Kurniawan juga meluruskan isu yang beredar di media sosial atas tuduhan kepada Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengenai perizinan masuknya transmigrasi ke Kalbar. Kristantus menegaskan hal itu tidak benar dan tidak ada persetujuan dari Lazarus. Pak Lazarus pada saat itu ya perlu diingat, perlu didengar, kemudian direkam. Sedang rapat dengan mitra kerja. Komisi-komisi di DPR itu mitra kerjanya kementerian maupun badan yang ada di pemerintah pusat. Salah satu mitra Komisi 5 adalah Kementerian Transmigrasi. Pada waktu ada video dan foto tersebut, itu adalah persetujuan pagu indikatif. Bukan setuju transmigrasi. Pagu indikatif Kementerian Transmigrasi yang isinya ada belanja pegawai, ada belanja perjalanan dinas, ada belanja penyuluhan, kemudian diklat dan sebagainya, kemudian ada belanja modal dan sebagainya. Bukan persetujuan transmigrasi masuk di Kalbar, bukan.
Itu adalah pagu indikatif kementerian yang wajib bagi komisi sebagai mitra kerja untuk menetapkan di dalam APBN. Dan harus ada anggaran. Jadi bukan Pak Lazarus menyetujui transmigrasi, ada nggak tulis transmigrasi masuk ke Kalbar? Tidak ada. Dan beliau sudah menyampaikan kepada saya tegas-tegas menolak pemindahan kemiskinan ke Kalimantan Barat, memindahkan masalah ke Kalimantan Barat. Masih banyak orang kita yang miskin di Kalimantan Barat. Kenapa kita harus mendatangkan orang miskin dari luar? Itu bahasa Pak Lazarus. Wagub Kalbar Krisantus Kurniawan menegaskan, keberagaman yang sudah terbentuk di Kalimantan Barat hari ini harus dijaga dan diperkuat, bukan ditambah dengan kebijakan yang berisiko menimbulkan tantangan sosial baru. Nah, lokasi rumah Tuhan mau dibangun tuh, anjing Pak RT-nya tuh, kimak dia. Jak petinju Pak RT tuh, kutung aku, Laden dia tuh. Orang-orangnya. Nggak bang ngomong besar, si nyata, ya betul bang. Saya berau. Saya bera, tapi palat Pak RT gua anjing, namparnya dan. Adil Kak Talino, Bacu Ramin Kasaruga, pasengan Kak Jubata. Harus. Kita bersyukur punya bupati di Tugu Raya, respect terhadap ini. Jadi pada hari ini bupati akan menindaklanjuti dari awal sampai akhir bahwa pembangunan gereja di daerah Kapur akan berjalan dengan lancar. Jadi untuk teman-teman daerah dengan mendengar informasi ini jangan lagi merasa gundah, ya. Bahwa kita percaya kepada bupati kita dan pada wakil Bupati Supriyanto. Saya perwakilan Tariu Borneo Bangkle Rajang Pasukan Merah di bawah pimpinan Pangalap Hilang dan bersama rekan-rekan semua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Tugu Raya. Adil Kak Talino, Bacu Ramin Kasaruga, pasengan Kak Jubata. Harus. Selama saya masih bupati dan Pak Sukir sebagai wakil bupati, kami tidak akan berikan ruang sejengkal pun kepada kelompok-kelompok intoleran, kepada kelompok-kelompok yang anti toleransi. Ini sudah jelas. Kembali ke persoalan ini, kebetulan saya dengan Bapak Antonius dan beberapa teman semuanya hari ini hadir di sini. Saya sudah bisa mendengarkan tadi dari Pak Kades dan jajarannya. Kemudian sudah kami tampung. Kemudian kita juga mendengarkan dari pihak gereja. Memang sebenarnya yang membuat kadang-kadang polemik adalah berkaitan dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu yang kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang kelompok-kelompok intoleran. Betul nggak Pak Antonius? Sebenarnya masalah beribadah ini sudah jelas di konstitusi. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangankan agama, kepercayaan saja itu dilindungi oleh konstitusi, Pak Antonius. Betul nggak? Betul. Itu loh. Betul, Pak. Kemudian juga dijamin tentang peribadatan, bahwasanya negara menjamin kepada setiap umat untuk melakukan peribadatannya secara tenang, tentram, dan damai. Lah kalau sekarang ingin beribadah tenang, tentram, damai, tentunya harus di rumah ibadah. Ini yang mesti saya luruskan. Makanya saya akan ambil suatu kebijakan bersama Pak Wabub. Pertama, kami mohon kepada Pak Kades untuk segera melakukan konsolidasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penolakan itu sebaiknya tidak dilakukan. Dan kemudian saya bersama Pak Kapolres, Forkopimda yang lainnya, Pak Wabub, teman-teman DPRD akan mengawal ini supaya bisa berjalan pembangunannya. Kemudian saya minta tolong Pak Antonius tetap harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diamanatkan oleh surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Nanti Pak Kades tolong dibantu beliau untuk terpenuhinya itu.
saya yakin bisa kok, bisa. Dan itu saya yakin hanya segelintir orang. Percayalah, segelintir orang yang sebenarnya surat ini tidak harus keluar kemana-mana, tapi ada oknum yang sudah memviralkan. Tapi sekali lagi, saya bersama Pak Wabub, Forkopimda, teman-teman DPRD akan mengawal supaya ini pembangunan tetap harus berjalan sesuai rencana. Karena ada 1.000 lebih umat Katolik yang sekarang ada di Desa Kapur ini yang beribadah berpindah-pindah karena memang tidak ada tempat. Itu yang saya tangkap. Ini keren banget, sumpah. Dan saya tidak akan berikan ruang kepada siapapun yang anti toleransi. Berawal dari beredarnya surat yang ditulis oleh para RT dari Desa Kapur, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat yang isinya menolak gereja Katolik Paroki Santo Agustinus di Desa Kapur mereka. Pak Sujiwo, Bupati Kuburaya, langsung gerak cepat. Ini sangat bertentangan dengan konstitusi. Forum RT Desa Kapur dan kepala desanya serta camatnya kami panggil. Pak Sujiwo juga berjanji akan kawal dan pembangunan gereja harus tetap berjalan. Saya bersama Pak Wabub, Forkopimda, teman-teman DPRD akan mengawal supaya ini pembangunan tetap harus berjalan. Pak Sujiwo, Anda keren, Pak. Pak Sujiwo berani hadir memastikan hak ibadah untuk umat minoritas. Salut, Pak. Anda adalah sosok pimpinan yang diperlukan bangsa saat Kristen fobia begitu marak di negeri ini. Semoga Pak Sujiwo bisa jadi suri toladan, bisa jadi contoh untuk pemimpin daerah lainnya. Sekali lagi terima kasih, Pak. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah teman-teman, di mana akhir-akhir ini begitu viral di berbagai platform media sosial terkait penolakan program pemerintah yang dimana ini disuarakan oleh orang Dayak atau orang Kalimantan sendiri, teman-teman ya, karena melihat program pemerintah ini terkait transmigrasi ya teman-teman, yang dimana dari suku-suku lain itu bisa di-offer ke Kalimantan sana, tetapi mereka bersuara untuk menolak program tersebut. Kenapa? Karena itu akan menambah tantangan sosial, karena teman-teman belum adanya pelaksanaan atau belum direalisasikan terkait transmigrasi ini, namun sudah ada namanya tindakan-tindakan intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Apalagi kalau yang ditransmigrasi ke sana adalah orang-orang yang radikal, teman-temannya, yang orang-orang yang fanatik, orang yang terpapar radikalisme, maka akan terjadi gesekan di sana tentu saja, teman-teman. Oleh karena itu, itulah yang dihindari oleh warga Dayak atau warga Kalimantan, supaya jangan sampai terjadi nanti hal-hal yang tidak diinginkan di sana. Karena sebelumnya teman-teman, di beberapa waktu yang lalu sudah ada penolakan pembangunan gereja di sana, khususnya di Kuburaya ya, di Kalbar tepatnya. Nah teman-teman, artinya bahwa ini saja teman-teman, mereka banyak di sana, semakin banyak maka semakin merajalela, semakin brutal, bahkan semakin merasa berkuasa di daerah orang, di wilayah orang, di suku orang. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh pemerintah juga, supaya jangan sampai ada resiko-resiko yang tidak kita inginkan, kemudian itu merugikan orang Kalimantan itu sendiri. Karena kalau di-offer atau ditransmigrasi semua atau beberapa kelompok di sana atau beberapa suku di sana, ya mungkin hitungannya banyak juga ya. Yang namanya transmigrasi itu bisa berapa orang itu dikirim ke sana. Kalau sampai ke sana, apalagi kalau orang-orang yang mungkin misalnya dari Jawa, yang mungkin entah dari mana lah, dari mana-mana mereka untuk dioper ke sana. Nah itu akan memicu nanti kekacauan di sana. Kenapa? Apalagi kalau orang yang dioper ke sana itu orang-orang yang mabuk agama, teman-teman. Tentu saja akan terjadi yang namanya kekacauan dan gesekan, dan tindakan intoleran itu pasti terjadi lagi. Nah, sedangkan yang kita dengar, kita lihat di Kalbar aja itu sudah terjadi ya penolakan gereja. Itu luar biasa teman-teman ya. Ya syukurlah kalau warga Kalimantan atau orang-orang Dayak di sana itu menolak program itu, dan itu dihindari teman-teman ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita tetap jaga kesatuan. Dan jangan dengan adanya program transmigrasi ini justru nanti tidak malah tidak terjaga kerukunan, tidak terjaga lagi kesatuan, maka malah yang terjadi gesekan-gesekan antara kelompok lain dengan kelompok yang lain. Nah itu yang harus dihindari teman-teman ya, karena
kita lihat di beberapa daerah itu ada yang namanya tindakan-tindakan persekusi, diskriminasi terhadap kelompok lain, agama lain. Nah, itu yang dihindari oleh orang Dayak atau warga Dayak di sana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.